Jadi di Leicester Inggris itu ya ada nama tempat bernama Islamic Research Academy, yang mana di sana ada perpustakaannya, Pak. Nah, kebetulan di perpustakaan itu ada alat fotokopi, Pak. Suatu hari alat fotokopi itu macet, Pak. Padahal di sana banyak orang yang mengantri untuk menggunakan alat fotokopi tersebut, Pak. Dan suatu ketika ada salah seorang yang dia itu berjenggot, kemudian menggunakan baju salwar gamis gitu, dan dari logatnya sih dia seperti orang Pakistan India gitu, Pak. Akhirnya dia memberanikan diri untuk maju, dan apa yang terjadi salahnya? Tak lama kemudian ternyata dia berhasil membenarkan alat fotokopi tersebut. Ya mungkin kisah ini nggak penting, tapi yang penting adalah apa yang disampaikan setelahnya. Sambil ketawa-ketawa dia bilang, "You see, wisdom always come from the east." Kamu lihat bahwa kebijaksanaan selalu datang dari timur. Ya meskipun ini hanya olok-olok semata ya, Pak. Seakan-akan teknologi barat ketika berhadapan dengan timur itu tidak ada apa-apanya. Terlepas dari olok-olokan itu, ada statement yang menarik, Pak. Apakah benar kebijaksanaan selalu datang dari timur? Wisdom always come from the east. Ketika kita berbicara mengenai timur, Pak, bahwa timur atau Orient itu hanya bisa dipahami dalam konteks Oksiden atau Barat, Pak. Dia bukan klasifikasi letak geografis, bukan juga dua arah mata angin. Nggak tahu juga siapa yang mengolok-olok pertama kamu timur, kamu barat, nggak tahu juga. Yang jelas adalah bahwa orientalisme itu lebih dahulu lahir daripada oksidentalisme. Nah, timur itu sekarang definisinya mulai jelas semenjak Edward Said memberikan definisi tentang timur. Siapakah timur itu? Nah, Edward Said mengatakan bahwa timur itu adalah masyarakat atau spirit yang menakutkan orang-orang barat. Ya mungkin definisi yang diberikan sama Edward Said itu nampak kasar ya, tapi ini adalah lambang perseteruan di antara keduanya, bahwa keduanya yaitu barat dan timur itu hampir mustahil untuk bertemu. Tapi ada usaha-usaha dari para tokoh dan para filosof untuk menyatukan kedua hal itu ya. Salah satunya adalah Iqbal dengan surat-surat yang disampaikan oleh barat. Seperti kita tahu ya bahwa Muhammad Iqbal ini adalah salah seorang pemikir modernis dari kalangan Islam ya. Beliau lahir di Pakistan sekarang yang dulunya itu adalah British India, dan dia itu menulis pesan-pesan kepada barat yang dia dokumentasikan dalam puisinya berjudul Payam Masyriq pada tahun 1923. Kaitannya dengan apa, Pak? Kaitannya adalah bahwa satu abad sebelumnya itu ada salah seorang filosof juga bernama Van Goethe. Kalau teman-teman tahu ya, Van Goethe itu adalah seorang filosofer juga, tapi dia asalnya adalah Jerman, dia orang barat. Nah, dia itu menulis buku berjudul West Oslicher Divan. Nah, dalam bukunya West Oslicher Divan itu Goethe itu meratapi ya, kenapa orang-orang barat itu kehilangan spiritualitas mereka gitu. Dan dia berharap kepada timur supaya membawa misi spiritualitasnya. Iqbal mengatakan, memang benar Pak, agama dan moral itu penting bagi peradaban ya. Hidup itu tidak akan bermakna tanpa memahami makna spiritualitas, dia bilang gitu. Dan Iqbal juga memahami gitu, mengakui bahwa orang-orang barat itu adalah orang-orang yang individualis ya kan, orang-orang yang materialis dan menghilangkan kasih sayang antar manusia, Pak, dia bilang gitu. Nah, akhirnya Iqbal ini ngomong gini, Pak, wahai penghuni negeri-negeri barat, alam milik Tuhan ini bukan toko yang kau anggap berharga, suatu saat harganya bisa turun ya kan? Peradaban Anda akan bunuh diri dengan pisau Anda sendiri. Sarang yang dibangun di atas dahan yang lemah atau rapuh itu tidak akan bertahan lama. Nah, bait terakhirnya itu dia mengatakan bahwa sarang yang dibangun di atas dahan yang rapuh tidak akan bertahan lama. Dia ulangi dalam bukunya yang lain bernama Bang Idara. Tapi lebih spesifik dia mengatakan peradaban yang atas landasannya itu adalah kapitalisme, maka dia tidak akan bertahan lama. Ya, jadi dia mengkhususkan gitu. Dia menyamakan antara dahan yang rapuh itu dengan kapitalisme. Mengapa demikian ya kan? Ya, tentu saja karena kapitalisme ini kekurangan asas moralnya, Pak. Kekurangan asas moral dan lack of wisdom, ketiadaan kebijaksanaan. Apakah sampai situ Iqbal memberikan pesan kepada barat? Oh, ternyata enggak, Pak. Dia memberikan pesan juga kepada Karl Marx. Nah, Karl Marx ini sebenarnya Muhammad Iqbal ini ngefans banget sama Karl Marx ya. Ngefans sama Karl Marx sampai dia itu mengatakan bahwa Karl Marx itu nabi tanpa wahyu ya kan. Nabi tanpa wahyu, dan juga dia mengatakan bahwa Karl Marx ini boleh jadi hatinya beriman tapi otaknya kafir gitu. Karena dia udah segitunya gitu ya. Jadi kata Iqbal tuh sayang banget kalau misalnya Karl Marx itu tidak menyentuh sisi agama dan spiritualitas gitu. Harusnya dia bisa balik gitu ke agama dan spiritualitas sehingga lebih sempurna gitu. Apakah berhenti kritikan Iqbal terhadap Barat? Oh, ternyata masih. Iqbal juga mengkritik Nietzsche, memberikan pesan kepada Nietzsche gitu. Karena menurut Iqbal ya, Nietzsche itu adalah filosof yang cengeng. Dia tuh seperti anak kecil gitu.
Ketika si Nietzsche ini ya kan mentok dalam berpikir, itu dia mencari siapa yang bisa saya orangkan gitu, where is the master, manakah guru spiritualitas gitu, dan seakan-akan tuh merintih gitu. Nah sayangnya Pak, rintihannya Nietzsche itu di barat itu tidak digubris. Kenapa ya? Karena di barat itu telah menghilangkan sisi spiritualitas ya kan, sehingga rintihannya Nietzsche tadi ya udah seperti angin lalu aja gitu. Dan kemudian apa yang terjadi setelahnya Pak? Yang terjadi setelahnya itu Nietzsche menciptakan gagasan baru bernama Superman ya kan. Nah, tapi Superman-nya itu bahasanya ya, itu di dadanya bukan tulisannya S atau spiritualisme, tapi M, materialisme. Ya kan? Kenapa ya? Karena menurut Iqbal, Superman-nya Nietzsche itu hanya makhluk biologis tanpa moralitas dan spiritualitas. Gagasan Superman tanpa melibatkan ketuhanan itu adalah omong kosong, Pak. Karena jangkauannya hanya dimensi fisik ya. Karena menurut Iqbal masih ada jangkauan dua lain yang harusnya dijangkau sama Superman ini, yaitu adalah sosial dan ketuhanan. Jadi kemanusiaan, sosial dan ketuhanan. Ya daripada menggunakan Superman ya kan, mending menggunakan insan kamil, karena insan kamil ini sudah menggabungkan antara unsur-unsur tadi Pak. Itu menurut Iqbal. Sampai Iqbal tuh pernah berkata gini ke Nietzsche, seandainya orang barat ini, ya maksudnya Nietzsche, itu masih hidup pada zaman ini, pasti saya akan ajari konsep ketuhanan Pak. Itu kritikan Iqbal terhadap Nietzsche. Apakah berhenti sampai situ? Oh enggak Pak, masih berlanjut nih kritikannya Iqbal nih. Nah setelah itu Iqbal mengkritik juga feminisme Pak. Jadi menurut Iqbal, feminisme ini telah memisahkan perempuan dari tanggung jawab biologisnya Pak. Harusnya perempuan itu menjadi guru bangsa. Tapi orang-orang barat sekarang, feminisme itu, dia menaburkan benih-benih individualisme pada diri mereka. Jadi kodratnya itu ditukarkan oleh kenikmatan perut. Dan menurutnya ini adalah bunuh diri Pak. Nah hasilnya apa? Hasilnya perempuan-perempuan di barat, ya orang-orang feminisme itu, mereka mendapatkan kebebasan dan sanjungan. Tapi apakah orang-orang timur, perempuan-perempuan timur mendapatkan kebebasan juga? Mereka juga mendapatkan kebebasan, tapi with honor and respect gitu, dengan segala kehormatan dan segala penghargaan. Inilah makna atau kebijaksanaan di balik kerudung yang tidak bisa difahami oleh feminisme atau perempuan-perempuan barat. Jadi benarkah wisdom selalu datang dari timur? Rabindranath Tagore, dia itu adalah orang India, peraih Nobel sastra. Dia itu mengiyakan bahwa kebijaksanaan itu selalu datang dari timur. Ya kan, dia mengungkapkan bahwa perkataan-perkataan bijak seperti cintailah musuhmu itu datang dari nabi dari timur. Ya kan, atau misalnya taklukkanlah kebencian dengan kesabaran, taklukkanlah keburukan dengan kebaikan, itu juga perkataan nabi lain dari timur. Tapi perkataan kenalilah musuhmu, vini vidi vici, we are the superpower, itu perkataan yang keluar dari mulut-mulut orang-orang barat. Tapi ya Tagore ini nggak selugas Iqbal gitu ketika mengkritik barat. Dia tidak ada dislike dan like terhadap barat dan cenderung menolak klasifikasi antara barat dan timur. Ya dia seperti Goethe gitu. Goethe juga menolak klasifikasi antara barat dan timur. Karena Goethe ini, Van Goethe tadi, itu pernah berkata, Goethe is der Orient, Goethe is der Occident. Ya, gitu. Ya kalau misalnya bahasa Arabnya itu berarti walillahil masyriqi wal maghrib. Ya milik Allah lah timur dan barat. Gitu. Ya harusnya nggak ada klasifikasi. Tapi kalau misalnya udah terlanjur terklasifikasi, ya kita sebagai orang timur itu harusnya bukan inferior. Kita nggak boleh inferior terhadap barat itu. Karena posisi kita itu seperti Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kita memberikan nasihat kepada orang-orang barat. Justru orang yang tidak mengetahui timur, yang bodoh terhadap timur, itu akan membenci timur. Persis seperti kata Gay Eaton dalam King of Castle. The core of all stupidity is lack of self-knowledge. Jadi akar dari kebodohan itu adalah dia tidak memahami dirinya sendiri. Ya balik lagi ya. Apa tadi, Van Gogh dan Tagore itu tidak mengenal klasifikasi antara barat dan timur ya. Ya, sehingga barat dan timur itu dua-duanya milik Tuhan. Barat itu milik Tuhan, tapi Pak, barat tidak memiliki Tuhan. Jadi benarkah kebijaksanaan selalu datang dari timur? Ya jawabannya kemungkinan besar benar, ya emang benar. Kenapa demikian? Karena agama-agama yang muaranya kebijaksanaan itu munculnya dari timur. Tapi kalau misalnya agama itu pindah ke barat, dia justru terbaratkan, ya kan? Seperti Kristen. Kristen itu berawal dari timur, tapi ketika dibaratkan, dia terbaratkan. Mungkin pengakuan Hakim Agung Amerika Serikat, William O. Douglas, itu seperti mendukung pernyataan tadi ya, yang membenarkan alat fotokopi tadi. Karena dia mengatakan, one great contribution the East to the West is charity or love as epitomized by Muhammad. Salah satu kontribusi terbesar timur ke barat itu adalah kepedulian dan kasih sayang, yang mana puncaknya itu ada pada Nabi Muhammad. Ya inilah wisdom atau hikmah itu.